Pakar hubungan internasional Teuku Reza Shah mengatakan wafatnya pemimpin tertinggi Iran menjadi kondisi kritis bagi semua negara di dunia dan tentunya akan berdampak pada struktur kepemimpinan di Iran dan hubungan Ayatollah yang baru. Wajar ya, ini adalah kondisi kritis bagi semua negara di dunia ya, di mana wafatnya seorang pemimpin tertinggi itu akan berdampak pada struktur kepemimpinan di Iran, akan berdampak pada hubungan Ayatollah yang baru, Hasan Khomeini, dengan tokoh-tokoh seperti Majelis Ahli, hubungan nanti dia juga dengan Dewan Wali, hubungannya dengan teokrasi religius modern, hubungannya dengan presiden dan parlemen, dan nanti juga hubungannya dengan angkatan bersenjata Iran dan hubungannya juga dengan unit-unit intelijen Iran. Jadi ini merupakan suatu keadaan yang harus dihadapi oleh seorang Ayatollah yang baru karena yang bersangkutan Hasan Khomeini ini lebih muda daripada presiden yang sekarang dan dia sempat hidup selama 17 tahun dengan kakeknya Ayatollah Ruhollah Khomeini, nanti harus bergaul juga dengan parlemen. Sudah berkenalan lama tokoh ini dengan tokoh-tokoh Iran yang lain yang ada di Revolutionary Guard, yang ada di National Security Council, yang ada di Guardian Council. Tapi bagaimanapun yang namanya adjustment itu akan dilakukan oleh pemimpin siapapun dia. Dan untuk itu saya pikir kalau teori mengatakan akan menjalankan dua pola. Pertama, apakah revisionis, atau kedua apakah status quo. Saya perhatikan pemimpin yang baru ini akan menjalankan status quo dulu karena bagaimanapun adjustment itu harus dilakukannya. Dan untuk itu yang paling mudah dilakukan oleh seorang pemimpin yang baru naik adalah menjaga stabilitas, kemudian berkawan baik dengan semua lini pemerintahan, legislatif, eksekutif, yudikatif, kemudian unsur-unsur kenegaraan baik formal maupun informal, dan juga memulihkan keadaan lewat pengembalian hak-hak dasar masyarakat yang tertunda pada saat perang kemarin. Kalau sebagian teori modern menyebutnya menjawab basic needs dari masyarakat, dan saya sangat berharap pemimpin yang baru ini dapat menjalankannya dengan sangat hati-hati karena energi Iran sudah sangat terkuras. Pada saat yang sama kita belum tahu bagaimana keyakinan tokoh-tokoh militer, apakah mereka masih bersemangat untuk melanjutkan perang ini ataukah mereka masih menunggu jawaban dari Ayatollah yang baru ini. Dan ini sangat menarik, ini menjadi perhatian dunia. Misalnya bagi Amerika Serikat, lebih baik pemimpin ini turun ada lebih baik karena mereka sudah menyiapkan seorang calon namanya Reza Sirus, adalah anak sulung dari almarhum Syahansyah Muhammad Reza Pahlavi Arya Sirus, dan tokoh ini konon sudah didukung oleh kelompok-kelompok terdidik di Iran. Tapi bagaimana kenyataannya kita masih harus menguji di lapangan. Rusia dan Cina masih menanti-nanti karena bagi mereka stabilitas adalah lebih penting, investasi masa depan mereka adalah lebih penting daripada bergantinya kepemimpinan. Bagaimanapun juga pemimpin yang baru ini mazhabnya adalah Islam Syiah Imamiyah, sama dengan mayoritas masyarakat duduk di Iran, dan kita berharap transisi kepemimpinan dapat berjalan dengan baik.